Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Here we go!
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua, teman-teman dari PMK Immanuel, teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya, baik yang di VIA juga yang di FPIK ya. Puji Tuhan, hari ini kalau kita boleh sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya firman yang kita dengar pada saat ini kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan beri. Pada saat ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar sungguh boleh tertanam di hati kami, berbuah, dan pada akhirnya membuat hidup kami lebih lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga bahkan setiap kami, supaya firman ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Kami siap diberkati firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaca sedikit firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya tentang yang namanya bersyukur, saudara ya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya bersyukur kalau pada kesempatan kali ini rekan-rekan pengurus memberikan satu ayat dan tema yang baik sekali, khususnya ketika saudara dan saya kita sedang ada di dalam masa-masa yang kita tidak duga di dalam pandemi COVID ini, saudara ya. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan ajarkan khususnya di dalam Kolose ini tentang arti kata bersyukur, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-15 itu dimulai bagaimana saudara dan saya kita bisa memulai sesuatu dalam hidup kita untuk pada akhirnya kita bisa mengucap syukur. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, jadi saudara, yang pertama, saudara pastikanlah di dalam setiap hati kita ya, hati ini bukan bicara tentang organ tubuh yang namanya hati, tetapi ketika Alkitab menulis yang namanya hati, itu berbicara tentang pusat daripada kehidupan baik spiritual kita, juga pusat kehidupan keseharian kita, di mana dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus. Jadi ini berbicara tentang yang namanya peace. Kalau dalam bahasa aslinya itu pakai kata Irene tulisannya. Itu berbicara tentang satu rasa damai yang tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Saudara, kita bisa suatu saat kita merasa tenang karena apa? Karena mungkin keadaan sesuai dengan harapan kita. Karena mungkin keadaan sepertinya kondusif untuk menopang setiap aktivitas kita sehari-hari.
Tetapi kata damai sejahtera Kristus ini berbicara tentang satu rasa damai yang tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Satu rasa damai yang tidak terpengaruh oleh apapun mungkin sikap orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Satu rasa damai yang benar-benar ada di dalam hati kita, dan dikatakan itu rasa damai yang daripada Kristus, saudara. Ya, luar biasa. Saya percaya kalau damai sejahtera Kristus ini ada di dalam hati kita, saudara dan saya, kita memiliki hati yang benar-benar boleh ibaratnya memancarkan terang Kristus. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di situ kita diingatkan tentang yang namanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bayangkan, kita punya banyak hal dalam hidup kita yang patut kita jaga. Tetapi Amsal itu mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama itu memakai kata jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang patut kau jaga. Nah saudara, sekarang kita memiliki apa dalam hidup ini yang menurut kita berharga dan harus kita jaga? Alkitab mengajarkan ada satu yang melebihi itu semua, yang harus kita jaga adalah hati kita. Kenapa? Di dalam Amsal itu dikatakan sebab di dalam hati inilah yang harus kita jaga, itu akan memancar kehidupan. Saudara, mungkin satu kali ya, sesaat ya, ibaratnya kita bisa bersandiwara di depan orang tentang kehidupan kita. Tetapi suatu saat setiap manusia, saudara dan saya, kita tanpa terkecuali, apa yang ada di dalam hati ini akan terpancar keluar. Ketika saudara memiliki hati yang damai, saudara tidak usah dibuat-buat. Kata-katamu adalah kata-kata yang penuh damai. Ketika hati kita penuh damai, tanpa dibuat-buat, setiap tindak tanduk kita, bahkan apapun yang kita pikirkan, ya, semuanya memancarkan kedamaian. Orang akan merasa damai dekat kita. Orang akan merasa nyaman dekat kita. Orang mungkin akan menjadi heran, kok bisa ya saya dekat dia merasa nyaman, merasa damai, padahal keadaannya sedang susah, padahal mungkin keadaannya sedang tidak beruntung. Nah, jawabannya cuma satu, saudara. Karena diawali dengan yang pertama, damai sejahtera Kristus, itu dikatakan memerintah di dalam hati kita. Saudara, kata memerintah ini berarti menguasai, mendominasi, mengatur, menggiring, menuntun, ya. Nah, biarlah hari ini, saudara, ya, saat ini, apapun boleh jadi dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin tanpa saudara cerita kepada satu dengan yang lain, ya, tanpa saya sebagai hamba Tuhan tahu saudara sedang memiliki satu pergumulan. Tapi saudara, kejarlah yang namanya damai sejahtera Kristus. Ketika itu memerintah dalam hatimu, ya, maka dikatakan itu akan memancar keluar, kalau yang dikatakan di dalam kitab Amsal tadi. Yang kedua, setelah kita memiliki rasa damai sejahtera Kristus itu dalam hati kita, ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi yang kedua, kalau yang pertama kita diajarkan untuk memiliki damai sejahtera Kristus di dalam hati, yang kedua, biarlah setiap perkataan Kristus itu berbicara tentang apa, saudara? Firman Tuhan. Itu juga diam di dalam kehidupan kita. Maksudnya diam itu adalah tinggal, dwell, bertahta, berkuasa. Sekali lagi memakai kata yang sama seperti kayak memerintah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ingat bagaimana para murid, ya, boleh dikatakan mereka sangat beruntung. Karena mereka itu hari-hari mereka ada bersama dengan Yesus secara pribadi, secara langsung, secara physically. Mereka bisa bersentuhan dengan Yesus. Mereka bisa mendengar langsung perkataan Yesus. Bahkan mereka menyaksikan mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan di depan mata mereka. Nah, saat ini saudara dan saya mungkin kita tidak bisa melihat apalagi merasakan Yesus secara fisik, saudara, ya. Tetapi saudara dan saya, kita punya yang namanya firman Tuhan.
Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini semuanya adalah perkataan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah perkataan Kristus ini hanya menjadi satu tulisan yang saudara dan saya kita hafal, tetapi kita tidak melakukannya. Janganlah perkataan Kristus firman Tuhan yang setiap saat saudara dan saya dengar hanya ibaratnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masih bagus kalau sempat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang mengeraskan hati, kita menolak firman Tuhan. Di dalam Timotius, saudara ya, dikatakan bahwa pada saat akhir zaman. Kapan sih akhir zaman? Ya sekarang. Salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, akan semakin banyak orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang hanya mencari pembicara yang Alkitab katakan itu apa? Menyenangkan telinga mereka. Mereka menolak setiap firman yang menurut mereka menyindir mereka. Mereka banyak kali menolak setiap firman yang rasanya kok saya jadi nggak nyaman dengar. Padahal firman itulah yang merupakan wujud kasih Tuhan untuk bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kalau kita bikin salah, orang tua memarahi kita, bahkan begitu keras menegur kita, itu tandanya apa, saudara? Tandanya kita disayang. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan datang dengan firman-Nya yang rasanya tidak enak buat telinga dan hati kita, saudara, sebenarnya itu buat apa? Karena Tuhan mengasihi kita dan tidak mau kehilangan kita. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam. Yuk, setiap kali kita dengar firman, ya, jangan abaikan firman, tapi biarlah firman itu tertanam dalam hati kita, saudara. Ya, biarlah saudara dan saya, ini juga ayat buat saya. Jangan sampai saya ini mengajar firman, ya, tetapi firman Tuhan itu lalu begitu saja. Jangan sampai saya ini ibaratnya ngajar firman, tetapi saya dalam hati kecil saya meragukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Dikatakan dalam ayat 16, hendaklah perkataan Kristus ini diam, tinggal dalam hati kita. Karena dengan kita memiliki firman, kita bisa melihat segala sesuatu itu dari kacamata Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa saudara? Segala sesuatu, ya, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Coba saudara perhatikan kata segala sesuatu. Itu berarti berbicara tentang suka duka, tawa air mata, untung, rugi, berdiri, jatuh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 sudah mengatakan apa? Allah ada, Allah bekerja. Nah, ketika mungkin suatu saat kita mengalami kejatuhan dalam hidup kita, keterpurukan, keadaan yang tidak menguntungkan, ya, kalau orang lain boleh berkeluh kesah dan akhirnya putus asa. Tapi ketika saudara dan saya kita memiliki firman, kita bisa melihat itu. Oh puji Tuhan, saya yakin keadaan ini Tuhan memang siapkan buat saya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, bukan tanpa maksud ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kita. Tetapi maksudnya adalah, kalau kita punya firman, ya, kita akan mengerti isi hati Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Ya, nah, saudara mungkin belum berumah tangga, ya, bukan mungkin, pasti belum berumah tangga lah. Nah, suatu saat saudara akan berumah tangga. Suatu saat saudara juga akan menjadi orang tua yang saat ini saudara masih jadi anak. Ya, saudara sebagai orang tua, saudara, ya, orang tua itu akan mengusahakan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan kalau perlu, ya, orang tua itu diam-diam itu sudah merencanakan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan mungkin ketika rencana itu tidak dimengerti oleh si anak, bahkan mungkin ketika rencana itu juga dianggap tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Tetapi saudara, saya yakin setiap orang tua memiliki yang namanya apa saudara? Rencana terbaik bagi anak-anaknya. Nah,
Seringkali kita dengan Tuhan seperti itu, bukan? Ya, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa hal seburuk ini bisa terjadi dalam hidup saya? Padahal saya udah setia Tuhan, saya beribadah, saya rajin berdoa, saya terlibat pelayanan, apapun rasanya kita udah lakukan ya. Nah, tetapi ketika kita masih punya firman, saudara, ini akan memudahkan saudara dan saya untuk tidak mudah menjadi orang yang kecewa sama Tuhan. Pada akhirnya kita undur daripada Tuhan. Ya. Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang bahaya kemurtatan, itu hati-hati saudara. Murtad itu bukan bicara tentang satu kali kecewa lalu dia mundur. Murtad itu berbicara tentang rasa kecewa yang berkali-kali, bertubi-tubi dan itu tidak teratasi. Sampai pada akhirnya dia kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan iman percaya. Saudara, dijauhkan kiranya hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang pertama, milikilah damai sejahtera Kristus ya. Damai sejahtera yang gak pengaruh keadaan. Yang kedua, milikilah lagi lebih kokoh lagi firman Tuhan dalam hati kita. Dan yang terakhir, ini dia yang menjadi tema kita siang hari ini. Kalau kita punya damai sejahtera Kristus, kalau kita punya firman dalam hati kita, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka ayat 17 ini tidak sulit untuk kita lakukan. Apa dikatakan saudara? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil, ini dia, mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, goal daripada semuanya ini saudara adalah menjadikan kita, saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Saudara, saya menyadari saudara kali ini memasuki dunia perkuliahan dengan satu keadaan yang pasti tidak pernah kau bayangkan seumur hidupmu kau akan berkuliah dengan cara begini. Ya, ada yang senang karena bisa bangun bebas. Ya, ada yang senang karena nggak usah lari-lari dari kos-kosan menuju ke kelas di kampus. Tetapi saudara, sebagian besar mengatakan ini sebuah keadaan yang menyulitkan. Ya, dan sebagian besar umat manusia di muka bumi ini bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bahkan mungkin ada di antara saudara yang kurang beruntung. Ada orang tuamu yang kehilangan pekerjaan. Ada orang tuamu yang mungkin gajinya sudah tidak lagi seperti dahulu. Ya, belum lagi ditambah kesulitan-kesulitan yang lain karena pandemi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak punya damai sejahtera, kalau kita tidak punya perkataan Kristus diam dalam hati kita, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi ketika dua hal itu kita miliki, saya yakin saudara, setiap kita masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, at least pagi ini saya masih hidup. At least pagi ini saya masih bernafas dan bisa bergerak. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin pekerjaan orang tuaku terganggu, tapi paling tidak kami sekeluarga masih bisa hidup. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang merugikan, ada aja kok yang bisa kita tulis daftar untuk kita tidak bersyukur. Tetapi saya yakin percaya masih jauh lebih banyak hal-hal yang juga bisa kita tulis, kita daftarkan, dan kita mengucap syukur. Itu sebagai kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kita, menjadikan saudara dan saya, khususnya saudara-saudara semua, teman-teman yang ada di PMK Immanuel ini, sebagai anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, terlebih di keadaan yang sulit ini. Mari kita berdoa sekarang. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman. Apa yang hamba sampaikan mungkin sangat terbatas, tetapi hamba percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan bekerja menuntun setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Kami memiliki damai sejahtera Kristus, firman itu tinggal dalam hati kami, dan akhirnya kami melangkah dengan penuh ucapan syukur. Kami syukuri Tuhan firman-Mu pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
Nah saudara, setelah firman ini kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat bagi kita semua. Mari kita kembali menyatukan hati, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan, menyatukan hati kami. Kami yang pertama ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemerintahan yang ada di negara kami ini. Dengan segala yang terjadi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan kepada jajaran pemerintah kami, baik tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah lingkungan di sekitar kami Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini Tuhan Yesus, kiranya biarlah seluruh pemerintahan kami boleh bertindak dengan tepat dan cepat Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang ada. Tuhan juga memberkati secara khusus kota Malang, satu kota di mana kami boleh tinggal, hidup, dan kami menuntut ilmu. Firman-Mu berkata untuk kami mendoakan kota di mana kami Engkau buang Tuhan. Karena ke tempat inilah Tuhan bermaksud untuk menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk fakultas tempat kami menuntut ilmu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap fakultas di mana kami berada Tuhan. Tuhan juga tolong rekan-rekan kami yang sedang mengerjakan tugas akhir. Kiranya Tuhan mampukan mereka semua untuk boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik, untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik dan mereka bisa lakukan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan untuk kelulusan mereka, biarlah semua boleh lulus tepat pada waktunya. Dan bahkan ketika memasuki dunia kerja, mereka pun tidak kesulitan untuk mencari kerja. Bahkan lewat berkat yang Tuhan berikan, itu boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan di PMK Immanuel ini yang mungkin berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya bertambahnya usia ini, bertambah pula pengenalan mereka kepada Kristus dalam hidup mereka. Tuhan memberkati bukan hanya kehidupan mereka, bahkan sampai dengan hari depan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan untuk seluruh rekan-rekan yang ada di dalam kepengurusan PMK Immanuel ini. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini, masih ada anak-anak muda yang justru memberi diri lebih lagi mengasihi dan melayani Engkau. Tuhanlah yang balas memberkati setiap jeripaya dan pengorbanan mereka. Berkati juga seluruh rekan-rekan yang senantiasa hadir Tuhan, memberi diri di dalam pertemuan-pertemuan ini. Kiranya Tuhan yang membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka tidak hanya bertumbuh bagi diri mereka, tapi mereka menghasilkan buah dan hidup mereka memberkati banyak orang. Orang tua kami, keluarga, kakak adik kami dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang melimpah. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pandemi COVID ini Tuhan, kiranya boleh cepat berlalu. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, di tengah masa sulit ini pun Tuhan tetap memelihara kami, anak-anak Tuhan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh bersekutu, berdoa bersama, dan kami mendengarkan firman, bahkan bertumbuh dan mengucap syukur bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.